Bayangkan kalau satu pikiranmu bisa mengguncang alam semesta, menarik rezeki, atau justru membawa kegagalan. Bukan sulap, bukan sihir. Ini hukum Allah yang tersembunyi di balik setiap detak jantungmu, hukum vibrasi. Tahukah kamu ilmuwan Rusia menemukan bahwa seekor kelinci di kapal selam ribuan kilometer dari anaknya bisa merasakan kematian anaknya hanya lewat getaran hati? Kalau hewan saja punya kekuatan vibrasi sebesar itu, bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dengan pikiran dan hatimu. Penasaran? Jangan berhenti di sini, karena rahasia ini akan mengubah cara kamu menjalani hidup. Assalamualaikum para pencari hakikat sejati. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, oase di tengah hiruk pikuk dunia, tempat kita menyelami kebenaran ilahi dengan hati yang lapang dan jiwa yang rindu. Di sini kita bukan cuma bicara soal agama, tapi soal hidup, cinta, dan rahasia semesta yang Allah ciptakan untuk kita. Jika kamu merasa tergerak, sebarkan cahaya ini ke orang-orang terdekatmu. Dan mari kita tumbuh bersama dengan mengklik subscribe dan lonceng notifikasi. Yuk, kita jelajahi hukum vibrasi Allah yang akan membuka matamu tentang keajaiban hidup. Coba ingat, pernah nggak kamu masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba hatimu nggak enak, meski nggak ada yang salah? Atau ketemu seseorang belum ngomong apa-apa, kok rasanya udah nggak nyaman? Itu bukan perasaan kosong, sahabat. Itu hukum vibrasi sedang berbicara. Alam semesta ini, termasuk kamu, aku, dan segala yang ada di dalamnya, adalah energi yang terus bergetar. Dan getaran itu, entah kita sadari atau tidak, sedang menciptakan realitas hidup kita setiap detik. Menurut penelitian, 80% keputusan kita dipengaruhi oleh emosi bawah sadar yang sebenarnya adalah vibrasi energi dalam diri kita. Tapi sayangnya, banyak dari kita nggak tahu caranya mengendalikan vibrasi ini. Kita sibuk menyalahkan bos yang cerewet, tetangga yang julid, atau dompet yang tipis, padahal semua itu cuma cerminan dari vibrasi yang kita pancarkan. Kalau hatimu penuh keluh kesah, dunia akan terasa seperti penjara. Tapi kalau hatimu penuh syukur, dunia akan terasa seperti taman bunga. Pernah dengar cerita lucu, tapi dalam seseorang bertanya pada sahabat Rasulullah, "Kalau aku pasrah, kenapa untaku harus diikat dulu?" Sahabat menjawab, "Ikat dulu untamu baru pasrah." Vibrasi positif bukan berarti pura-pura bahagia atau membiarkan segalanya berantakan. Ini soal menata hati, menata pikiran, dan bertindak selaras dengan hukum Allah. Mari kita dalami hukum vibrasi ini, hukum semesta yang Allah ciptakan untuk mengatur alam dan hati manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apabila Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini bukan soal takdir semata, tapi soal vibrasi yang kita ciptakan. Pikiran, emosi, dan tindakan kita adalah sinyal yang kita kirim ke semesta, dan semesta akan menjawab dengan hal yang serupa. Ilmuwan legendaris Nikola Tesla pernah bilang, jika kamu ingin tahu rahasia alam semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Bayangkan tubuhmu seperti garpu tala. Kalau kamu memukul garpu tala dengan nada positif seperti syukur, cinta, atau iman, maka seluruh semesta akan beresonansi dengan nada yang sama. Tapi kalau kamu memukulnya dengan nada negatif, marah, iri, atau putus asa, maka getaran itulah yang akan menarik hal-hal buruk ke hidupmu. Coba ingat hari ketika kamu bangun dengan mood buruk. Mungkin kamu kesal karena macet, presentasi di kantor berantakan, atau temanmu tiba-tiba nyebelin. Itu bukan kebetulan. Vibrasi rendahmu pagi itu mengirim sinyal ke semesta, dan semesta cuma bilang, oke, ini yang kamu mau. Sebaliknya, pernah nggak kamu wudhu, sholat dengan khusyuk, lalu tiba-tiba hatimu plong, ide-ide cemerlang muncul, dan orang-orang di sekitarmu jadi ramah? Itu karena vibrasimu naik ke frekuensi ilahi, frekuensi cinta, damai, dan keajaiban. Sekarang mari kita ke fakta yang lebih menarik. Penelitian David Hawkins menunjukkan bahwa vibrasi emosi manusia punya skala energi. Rasa bersalah dan takut berada di level rendah, sekitar 20-100. Sementara cinta, syukur, dan pencerahan ada di level 500-700. Yang mengejutkan, satu orang di level 700 bisa menetralisir 70 juta orang dengan vibrasi rendah. Bayangkan kekuatan Rasulullah SAW
yang vibrasinya masih terasa Sidoli 500 tahun kemudian, menggerakkan miliaran hati. Atau Bung Karno, sekadar lihat fotonya, auranya udah bikin kita merinding. Kamu juga punya potensi itu, sahabat. Lalu bagaimana caranya menaikkan vibrasi? Ini dia rahasianya. 1. Niat tulus. Semua dimulai dari hati. Niatkan segala sesuatu untuk kebaikan sesuai kehendak Allah. 2. Emosi positif. Isi hatimu dengan syukur, cinta, dan antusiasme. Bahkan senyuman sederhana bisa menaikkan frekuensimu. 3. Amalan ilahi. Solat, zikir, atau meditasi yang khusyuk adalah cara tercepat untuk terhubung dengan frekuensi tertinggi cahaya Allah. 4. Pilih lingkungan. Jauhi orang atau tempat dengan vibrasi negatif. Kalau belum kuat, tinggalkan dulu lingkungan yang bikin hatimu resah. 5. Jadi transmitter kebaikan. Pancarkan vibrasi positif lewat kata-kata, tindakan, bahkan diam yang penuh makna. Seorang teman pernah cerita, dia selalu gagal closing deal di kantor. Suatu hari dia coba ubah rutinitas. Sebelum meeting dia wudhu, baca doa, dan visualisasikan presentasinya sukses dengan penuh keyakinan. Hasilnya, deal yang tadinya mentok tiba-tiba disetujui dan timnya sampai kaget. Itu bukan keberuntungan, itu hukum vibrasi sedang bekerja. Sekarang inilah titik yang akan mengguncang cara pandangmu. Kita sering berpikir, kalau hidupku susah, mana mungkin aku bisa bahagia. Tauki, kalau orang lain nggak berubah, aku nggak bisa baik. Tapi hukum vibrasi bilang, dunia dalam dirimu menciptakan dunia luarmu. Bukan dunia yang harus berubah dulu, tapi hatimu. Ini sedikit kontroversial, tapi dengar dulu. Kalau kamu terus mengeluh soal ekonomi, politik, atau tetangga, kamu sebenarnya sedang memperkuat vibrasi negatif itu. Bayangkan setiap keluhanmu adalah doa yang didengar semesta. Sebaliknya, kalau kamu memilih syukur di tengah kesulitan, kamu sedang menarik keajaiban. Al-Quran bilang, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku untukmu. QS Ibrahim 7. Itu bukan cuma janji, itu hukum vibrasi. Pernah dengar soal efek placebo? Dalam penelitian medis, pasien yang percaya mereka minum obat padahal cuma pil gula sering sembuh karena keyakinan mereka menaikkan vibrasi tubuh. Bayangkan kalau keyakinanmu pada Allah, pada kebaikan jauh lebih kuat dari pil gula itu. Izinkan aku menampar jiwamu dengan pertanyaan ini. Apa vibrasi yang sedang kamu kirim ke semesta saat ini? Apakah kamu sedang mengeluh, takut, atau meragukan diri sendiri? Atau apakah kamu sedang bersyukur, mencintai, dan mempercayai rencana Allah? Ingat, setiap pikiranmu adalah doa, setiap emosimu adalah sinyal, dan setiap tindakanmu adalah resonansi yang mengguncang alam raya. Hukum vibrasi bukan cuma rahasia semesta, tapi panggilan dari Allah untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Mulai dari sekarang, pilih vibrasi yang membawa kebaikan. Wudu, sholat, tersenyum, atau sekadar berkata Alhamdulillah bisa mengubah frekuensimu. Dan ketika frekuensimu berubah, hidupmu akan berubah bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang mengubah dunia. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi vibrasi rendah. Mari kita buat dunia ini lebih indah dengan memancarkan cinta, syukur, dan keimanan. Coba praktikkan satu hal kecil hari ini, zikir 5 menit, senyum ke orang asing, atau bantu seseorang tanpa pamrih. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mencobanya. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan ke teman, keluarga, atau siapa saja yang perlu diingatkan. Bersama kita sebarkan vibrasi kebaikan ke seluruh penjuru semesta. Jangan lupa subscribe Hakikat Islam, aktifkan lonceng notifikasi, dan mari kita terus menyelami hakikat hidup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.